yang mati dan terkutuk sana. Ditambahin ya, bal alaikumus samu wal la'nah. Tambahnya apa? Wal la'nah itu. Faqala ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Aisyah, Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lembut, Ar-Rafiq salah satu namanya Allah, dan sifatnya adalah menyukai kelembutan dalam hal apa? Dalam semua hal. Qultu awalam tasma' ma qalu. Aisyah protes, emang enggak dengar mereka ngomong apa? Ya. Qala qultu wa alaikum. Saya kan sudah balas, kata Nabi. Saya balas wa alaikum. Ya kamu juga semoga mati sana, maksudnya gitu. Nah ini versi riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Menurut versinya Imam Muslim juga dalam sahihnya, Aisyah mengatakan, Nabi mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Ini tambahan, ini penting. Selain Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal, Allah akan memberi melalui sikap lemah lembut apa yang tidak akan diberikan kalau sikapnya itu sebaliknya, sikap keras, sikap kasar. Ya, bahkan Allah akan memberi melalui sikap lemah lembut ini apa yang tidak akan diberikan melalui sikap selainnya. Nah, ini hadis yang ke-10 ada beberapa pelajaran seputar tarbiyah tentunya ya. Sisi tarbiyahnya jelas sekali di sini, yaitu penekanan tentang urgensi bersikap lembut, bersikap santun, tidak berkata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang kotor, lebih lagi itu ya. Walaupun seseorang mendapatkan ucapan itu dari orang lain. Di sini manusia terbaik di muka bumi didoakan cepat mati oleh bangsa pembunuh para nabi, Yahudi. Ya, tapi bagaimana Nabi menyikapi itu? Waalaikum. Ya, semua kamu juga sama. Semoga kalian juga seperti itu. Dan itu sudah setara kan dengan doa buruk yang mereka mintakan agar menimpa Rasulullah, sudah setara. Dan orang-orang Yahudi ini memang terkenal permusuhannya, kedustaannya, kekotoran cara-cara mereka sudah terkenal. Dan kekufuran mereka serta itu sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging. Bahkan sejak mereka masih dipimpin langsung oleh nabi-nabi dari Bani Israel. Apalagi ketika nabinya bukan Bani Israel. Nabinya adalah Arab, musuh bebuyutan. Nabinya Bani Israel aja diganyang setengah mati, ya. Nabi Musa itu kan asli dari Bani Israel itu. Diganyang setengah mati, difitnah, dibilang kelaminnya bermasalah, ya. Diajak perang, kamu aja yang pergi sana sama Tuhanmu, kita menunggu aja di sini. Kurang ajar ya. Ya itulah karakter orang-orang Yahudi. Di sini jelas sekali betapa kentalnya permusuhan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan di Palestina itu hanya mengkonfirmasi bahwasanya memang mereka itu seperti yang Allah sebutkan. Tidak ada yang berubah dari karakter mereka. Itu justru semakin membuktikan kebenaran Al-Quran tentang karakter bangsa yang satu ini. Jelas ini Al-Quran bukan dari Rasulullah, itu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada orang yang masuk Islam dengan memperhatikan kasus-kasus yang semakna dengan ini. Al-Quran mengabarkan tentang karakter seseorang saat dia masih hidup dan nasib dia di akhirat sudah diberitahukan. Orangnya masih hidup, Abu Lahab, ya, Abu Lahab dan rahib-rahib Yahudi.
secara umum, tidak secara khusus ya, tapi rahib-rahib Yahudi secara umum itu sudah diceritakan bagaimana karakter mereka, dan mereka masih hidup ketika itu. Dan subhanallah sampai mati nggak berubah. Sampai mati nggak ada yang berubah. Padahal nih, seandainya, kalau boleh berandai-andai ya, seandainya mereka itu ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu nggak benar, kan gampang aja sebetulnya. Ya tinggal mereka jadi orang baik aja. Jadi orang baik aja. Matinya mati baik gitu ya. Yang sudah terlanjur divonis bangsa yang jahat yang ini sudah jadi baik aja. Kalau mereka sudah jadi orang baik, mereka bisa tuh kan Al-Quran salah kan, katanya kami nggak gini tuh. Tapi nggak ada yang kayak gitu. Abu Lahab itu sampai mati tetap kafir matinya. Jadi dia mengkonfirmasi memang benar dia itu sayasla naran dzata lahab. Padahal itu ayat turun, antara turunnya itu ayat sampai matinya Abu Lahab itu 12 tahun. Karena surat Al-Lahab itu turun di awal dakwah jahriyah. Periode dakwahnya Rasulullah itu ada 4. Pertama dakwah sirriyah 3 tahun, sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, barulah Nabi mulai terang-terangan. Beliau kumpulkan orang-orang Quraisy di sekitar Bukit Sofa. Kemudian beliau ajak untuk percaya kepada akhirat, dan yang pertama kali kowar-kowar adalah Abu Lahab ini. Tabban laka sa'iral yaumi alihada jama'atana ama alihada jama'atana. Terus turun surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu di tahun ketiga atau masuk awal tahun keempat setelah kenabian. Jadi antara turunnya surat itu sampai hijrahnya Nabi masih ada 9 tahun kira-kira. Dan Abu Lahab itu baru mati setelah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Jadi sudah 2 tahun hijrah. Di bulan Ramadan itu perang Badar, entah bulan apa, mungkin tahun berikutnya, atau intinya sekitar 11 atau 12 tahun. Jadi ini mengkonfirmasi, karakter Yahudi ini mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran yang menceritakan tentang siapa sesungguhnya orang-orang itu, ya. Jadi jangan heran kalau sekarang mereka membantai orang-orang Palestina. Mau nabinya aja dibunuh ya. Nabi sama Bani Israel jadi mereka bunuh, apalagi yang bukan Nabi, apalagi yang bukan Bani Israel. Sekarang pun itu ada protokol yang mereka aktifkan, namanya protokol Hannibal katanya. Jadi daripada serdadunya nanti ditangkap hidup-hidup, dibunuh aja serdadunya oleh mereka yang bunuh. Jadi kalau ada yang tertangkap, nanti dibombardir lokasinya biar mati sekalian. Nah. Taib. Dalam hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran selain karakter orang Yahudi tadi dan betapa bencinya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa pelin-pelannya mereka. Allah sebutkan kepelin-pelanan mereka itu di surat Al-Baqarah ketika Allah mengisahkan bagaimana mereka sebelum tahu Nabi terakhir itu dari bangsa apa, mereka selalu mengancam orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah bahwa nanti kalau Nabi terakhir itu muncul, kami akan mengalahkan kalian bersama Nabi ini. Jadi Yahudi ini selalu menunggu-nunggu kapan Nabi terakhir ini akan diutus. Kalau Allah Ta'ala wa kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka dari dulu selalu menunggu-nunggu datangnya kemenangan terhadap orang-orang Madinah ini.
melalui nabi terakhir. Ketika nabinya yang datang itu, yang diutus, yang mereka sudah tahu ciri-cirinya itu diutus beneran dan ternyata bukan dari bangsa mereka, kafarubi, mereka dustakan. Fala'natullahi 'alal kafirin. Baik. Di hadis ini juga ada pelajaran lain ya. Disebutkan di sini annahu idza kana a'da'ul islam yaqdahuna fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi falaysa bigharibin qadhuhum fil islam aw fil quran aw fi nabiyil islam ba'da mamatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah musuh-musuh Islam sejak nabi itu masih hidup saja sudah menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan sosoknya Rasulullah, ya, menuduh Al-Quran ini dengan berbagai macam tuduhan, maka tidak aneh dan tidak heran kalau setelah meninggalnya Rasulullah mereka masih seperti itu. Jadi kebenaran itu akan selalu punya musuh. Itu sudah sunnatullah itu. Dan selalu akan ada konfrontasi antara al-haq dengan al-batil dan antara para pendukungnya. Itu sudah sunnatullah juga. Dunia itu tidak akan pernah bersih dari itu, sunnatut tadafu' istilahnya ya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Seandainya Allah tidak menciptakan adanya perlawanan antara kebenaran dengan kebatilan, antara mukmin dengan kafir, nggak ada tolak menolak, niscaya dunia ini rusak. Ya, tapi termasuk ketetapan Allah yang penuh dengan hikmah adalah selalu adanya konfrontasi itu. Sesekali dia dalam berupa adu argumentasi, di kali yang lain ada fisik. Ya. Dan konfrontasi fisik itu mulainya dari ideologi. Kalau nggak ada perbedaan dan pertentangan ideologi, nggak mungkin ada pertentangan fisik. Dan nggak harus Muslim sama kafir. Sesama kafir pun perang kok. Betul nggak? Kapitalis dengan sosialis, komunis, dari zaman masih ada Uni Soviet sampai sekarang yang namanya Amerika sama Rusia nggak pernah akur, sama Cina nggak pernah akur. Ya, antara demokrasi dengan komunis, kapitalis dengan sosialis, ya. Apalagi antara Muslim dengan kafir. Hada min sunnatillah. Wa fihi anna syani'an nabiy sallallahu alaihi wasallam huwal abtar. Kama qala ta'ala inna syani'aka huwal abtar faqad adhara Allah ta'ala amra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walau karihal musyrikun. Dari hadis yang singkat ini juga ada pelajaran bahwa orang yang mencaci dan menjelek-jelekan Rasulullah atau menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan buruk itulah orang yang rugi sendiri sebetulnya. Jadi tuduhan-tuduhan buruk itu tidak akan merugikan kebenaran, tapi dia hanya akan merugikan pelaku tuduhan itu sendiri. Kebenaran itu pada hakikat tidak akan dirugikan dengan adanya ahlul batil, dengan permusuhannya ahlul batil sekencang apapun itu. Hakikatnya tidak dirugikan karena ujung-ujungnya tetap menang. Ya, tetap di akhirnya itu yang menang adalah kebenaran. Adapun dia meredup sesaat, kemudian makin terang lagi, ya itulah sunnatullah itu begitu. Tapi kalau padam nggak mungkin. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Ya, wallahu mutimmu nurahu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan dana yang mereka gelontorkan yang nggak pakai seri itu. Itu biaya untuk memerangi Islam itu nggak pakai seri itu, digelontorkan oleh musuh-musuh Islam. Tapi ujung-ujungnya kalah juga mereka. Ya, antum perhatikan di surah Al-Anfal. Kalau nggak salah ayat 30 sekian itu ya. Sebentar.
innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu di surat Al-Anfal ayat ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfiqun, senantiasa, pakai fi'il mudhari yang menunjukkan perbuatan yang terjadi berulang-ulang. Bukan perbuatan masa lalu yang sudah lewat, enggak. Perbuatan yang sedang dan terus dilakukan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfiqun, senantiasa membelanjakan harta mereka, amwalahum liyasuddu an sabilillah, dengan tujuan untuk membendung dakwahnya Islam ini, menutupi jalannya Allah, biar orang nggak makin banyak yang masuk Islam, biar Islam nggak makin nyebar, biar padam, biar orang-orang tuh jadi Islamofobi, yang Islamofobi semakin banyak, yang sudah masuk Islam kalau perlu biar murtad. Tujuan mereka itu. Berapa kali mereka lakukan itu? Berulang kali. Liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus membelanjakan harta mereka itu. Tsumma yughlabun. Tapi kemudian mereka hanya yang kalah. Justru yang berusaha mereka pojokkan, mereka framing negatif, mereka bully ini, ujung-ujungnya yang menang. Ya. Padahal dari segi dana jauh. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah, dan kemudian mereka akan menyesal telah menggelontorkan dana yang besar itu, thumma yughlabun, dan mereka akhirnya malah kalah. Sudah kalah di dunia, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu akan digiring ke jahanam nanti. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang beriman ini pembelanjaannya, pembiayaan dakwahnya nggak besar-besar amat sebetulnya. Mereka rajin bayar zakat aja. Zakat itu kelar, Allah akan tolong. Ya. Makanya di awal surat Al-Anfal Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna alladzina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mulai dari sini, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma, enggak banyak-banyak. Dari redaksi ayatnya, dari konteksnya itu menunjukkan yang mereka infakkan tuh enggak banyak, cuman sebagian dari hartanya mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Tapi karena mereka menginfakkannya di jalan Allah, ini yang diberkahi sama Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Balasannya luar biasa. Derajat yang sekian kali lipat di sisi Allah, dan ampunan, dan juga rezeki yang mulia. Sedangkan yang sebelumnya, yang sebelah itu, dia menginfakkannya nggak pakai ukur-ukur, berulang kali, ujung-ujungnya nyesel, ujung-ujungnya kalah, masuk neraka. Ya. Jadi permusuhan memang nggak akan berhenti, namun tetap aja yang memusuhi itu yang akan hancur nantinya. Ya, inna syani'aka huwal abtar, kata Allah. Yang mencelamu itulah yang terputus dari segala kebaikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di akhir tafsir surat Al-Kautsar, beliau mengatakan, fatawahhamu li jahlihim annahu sallallahu alaihi wasallam idza mata banuhu inqata'a dzikruh. Orang-orang musyrik yang jahil itu mengira ini berhubung Muhammad kan anak-anaknya pada mati semua ketika beliau masih kecil. Ketika anak-anaknya kecil sudah pada meninggal semua. Ini kayaknya kalau sudah tua akan hilang aja ini. Nggak ada yang bisa melanjutkan karena dia nggak punya anak, nggak punya keturunan. Mereka mengira bahwa nama baiknya itu akan padam seiring dengan
dia tidak punya keturunan yang bisa melanjutkan. Hasya wa kalla, sama sekali enggak seperti itu. Bal qad abqallahu dzikrahu ala ru'usil ashhad wa aujaba syar'ahu ala riqabil ibadi mustamirran ala dawamil abadi ila yaumil mahsyari wal ma'ad salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumit tanad. Justru walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki yang melanjutkan nasab beliau, tapi pujian dan sholawat yang diucapkan oleh umatnya ini nggak pernah berhenti. Selalu nama beliau itu harum, ya. Tiap hari kita mendengar lantunan azan, kita dengar nama beliau. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, kami tinggikan penyebutan namamu itu. Dan hadis ini juga mengandung pelajaran azimu kaidi ahli dhalal wa annahum qad yu'dzuna sahibal haqqi walau fi 'uqri darih. Para pengikut kesesatan itu sangat sengit, ya, makar mereka itu dahsyat, sehingga makar itu akan mereka lancarkan pada pengikut kebenaran di dalam rumah kita sendiri. Ini Yahudi tinggal di Madinah dan mereka itu di bawah kekuasaannya Rasulullah loh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai masih mengucapkan kata-kata itu. Ya, mereka masih mengucapkan kata-kata itu walaupun mereka ini tamu statusnya, karena orang-orang Ansar baik dari kalangan Aus maupun Khazraj plus muhajirinnya ini sudah mayoritas sekali di Madinah. Pun demikian mereka masih melancarkan permusuhan mereka itu. Qauluhu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Dari penjelasan Nabi di akhir hadis bahwasanya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam semua hal, ini ada perintah secara tersirat fihi at-tarawwi fil amri qabla al-qat'i fihi. Hendaknya seseorang itu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Ya, jangan tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Jangan gampang tersulut emosinya. Kan kronologinya kan Aisyah langsung emosi itu dengar omongan Yahudi, langsung dia balas dengan balasan yang lebih pedas daripada ucapan mereka. Jadi jangan bersikap itu karena terdorong oleh emosi, jangan. Tahan dulu. Renungi dulu sebelum disikapi. Wa fihi anna at-taraffuqa fil umuri mahmudun kama anna al-'ajalata duna rifqin madhmumah. Di samping itu sikap lembut dalam semua hal, dalam semua peristiwa itu terpuji, dan sikap tergesa-gesa yang tidak dibarengi dengan kelemah lembutan itu tercela. Karena di sini Nabi mengaitkan sikapnya Aisyah tadi yang langsung dia balas, ya. Padahal Nabi sudah membalas sebetulnya. Ana qultu wa alaikum. Saya sudah bilang ketika mereka bilang assalamu alaik, saya bilang wa alaikum. Sudah dibalas sama Nabi dan balasannya sudah setimpal. Kemudian jelas ada faedah lain, penetapan sifat lembut bagi Allah sebagai sifat dan nama Rafiq sebagai nama. Jadi di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rafiq, dan itu mengandung sifat Ar-Rifq, kelembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Bukan hanya Allah itu mencintai kelembutan dan mencintai orang-orang yang bersikap lembut, yang penting lembutnya pada tempatnya, ya. Taunya gimana lembutnya pada tempatnya atau tidak pada tempatnya? Sesuaikan aja dengan perintah syariat. Itu yang paling lembut. Jadi lembut itu bukan kembali kepada perasaan, bukan, kembali kepada aturan syariat.
Lembut yang benar adalah yang sesuai dengan aturan syariat. Walaupun orang bilang keras, biar aja orang bilang keras. Ya, penilaian manusia itu nisbi. Yang hak itu penilaiannya Allah. Taunya di mana penilaian Allah? Ya syariatnya bagaimana? Itulah penilaian Allah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk begitu di saat itu dalam menghadapi situasi seperti itu, maka itulah kelembutan. Ya, itulah kelembutan. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah akan memberi dampak yang dahsyat melalui kelembutan yang tidak akan didapatkan dengan sikap keras, sikap kasar, dan tidak akan didapatkan dengan sikap selain lembut itu sendiri. Fihi husulul khairi birrifqi lid-da'i wal mad'u. Jadi kebaikan yang dimaksud akan Allah berikan itu bagi yang mengajak maupun bagi yang diajak. Seorang dai yang mengajak orang lain, dia harus lemah lembut, dia akan dapat banyak kebaikan. Sebagaimana mad'unya yang dia ajak juga akan dapat banyak kebaikan melalui sikap lemah lembut itu. Kama anna dararal 'unfi fi da'watin nas yuharrimu ad-da'i wal mad'uwa min khairin katsir. Demikian juga orang yang tidak menggunakan sikap lemah lembut ketika berdakwah ini menimbulkan madarat yang luar biasa, baik bagi dirinya ataupun bagi masyarakat yang dia dakwahi. Bagi dirinya jelas, orang kasar siapa yang suka? Siapa yang suka dengan orang yang ketus perangainya, omongannya nyelekit aja, ngajak bukan ngajak tapi membuli, bukan mengajak, menyudutkan. Nah, bagi mad'unya artinya dia akan mendapatkan kebencian orang. Yang kedua, mad'unya akan menganggap kalau ajarannya kayak gini saya nggak mau. Lah buktinya dia yang ngajak saya aja kayak gini perangainya. Justru itu akan jadi fitnah besar bagi mad'unya. Makanya di antara doanya Rasulullah SAW yang dikutip dalam Al-Quran adalah Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir untuk masuk Islam. Mereka tadi mau masuk Islam karena taunya Islam itu baik, ajarannya baik. Begitu ngelihat tingkah lakunya kaum muslimin gak jadi masuk Islam mereka. Karena mengira, oh ini hasilnya orang yang masuk Islam. Padahal bukan itu. Itu mereka gak mengamalkan Islam itu. Kalau diamalkan baik-baik gak kayak gitu. Nah ini berarti tingkah lakunya kaum muslimin malah jadi fitnah. Menghalang-halangi selain muslim untuk masuk Islam. Berikutnya hadis yang ke-11, hadis al-hadi ashar an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himara wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah, tapi dia dijuluki himar. Apa artinya himar? Keledai. Dan dia ini suka bikin ketawa Rasulullah, suka ngelucu-ngelucu sampai Rasulullah itu tersenyum. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Dan orang ini pernah dihukum oleh Nabi dengan dicambuk gara-gara dia minum khamar. Fa'utiya bihi yauman fa'amara bihi fajulid. Suatu ketika orang ini yang sudah pernah dicambuk sama Rasulullah gara-gara minum khamr itu ngulangi lagi dia minum khamrnya. Dibawalah dia ke hadapan Rasulullah dan diperintah agar dicambuk 40 kali ya. Kalau minum khamr itu 40 kali cambukannya. Cambuk lagi 40 kali. Faqala rajulun minal qaum Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'ta bih. Ada salah satu dari mereka yang menyaksikan hukuman itu komentar, ya Allah laknat aja tuh orang, sering banget dia dibawa ke sini dicambuk di depan Rasulullah, enggak kapok-kapok ini orang gitu ya, laknat aja dia, Allahumma la'anhu. Itu komentar salah satu yang ada di situ. Faqala Nabi SAW la tal'anuh, jangan kalian laknat dia. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah,
sepanjang pengetahuanku dia itu cinta kok sama Allah dan Rasulnya. Memang dia doyan minum khamr, tapi dia nih bukan orang yang pantas untuk dilaknat hanya karena itu. Fama alimtu fawallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Sepanjang pengetahuanku dia ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada agama ini. Nah, apa kaitan hadis ini dengan masalah tarbiyah dan manhaj dalam pengertian pola hidup? Dari ucapannya Sayyidina Umar, kana yudhiku Rasulullah. Si Abdullah ini yang dijuluki apa tadi? Himar, itu suka bikin ketawa Rasulullah. Ini menunjukkan hangatnya hubungan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Walaupun ini orang julukannya nggak enak didengar ya. Ya bukan orang-orang yang kelihatan berilmu, kemudian ya tetap aja Nabi bergaul sama mereka, nggak jaim gitu ya. Orangnya low profile. Nabi itu bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dengan kulit hitam, dengan kulit putih, dengan orang kaya, dengan orang miskin, dengan dewasa, dengan anak-anak, laki-laki, perempuan, tentunya dengan batasan-batasan ya. Dan semuanya mendapatkan perlakuan yang layak diterima. Bahkan dengan musuhnya pun mereka dibikin heran dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ar-raddu 'ala man za'ama anna ad-dhahika mutlaqan la yaliqu bi ahli as-samti wal waqar. Riwayat ini juga membantah pendapat sebagian orang yang mengatakan orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang terpandang itu nggak pantas kalau ketawa-ketawa. Siapa yang bilang? Nabi aja ketawa itu ketika ada yang lucu-lucu, ya. Artinya ketika ada kejadian yang memang mengundang tawa, Nabi ketawa. Cuman cara ketawanya Nabi tidak pakai terbahak-bahak, hanya tersenyum menyeringai gitu ya. Wa fihi anna ghalabat ad-du'abati 'ala ba'd an-nas la haraja fiha idza lam tatadhamman mahdhuran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwi dhalik. Faedah lain dari riwayat ini bahwa ketika seseorang itu dianggap orang ini orang humor, memang ini orangnya apa istilahnya, humoris banget ini, lucu banget, artinya lebih sering bikin orang ketawa. Yang ngomong-ngomong serius, cuman biasanya seriusnya pun ada lucu-lucunya, artinya dia ini terdominasi oleh sikap menggelikan daripada sikap wibawanya. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ada orang dengan karakter menggelikannya lebih dominan daripada sikap wibawanya. Yang penting saat dia bersikap menggelikan dan lucu tadi itu, dia tidak melakukan hal-hal terlarang. Jangan ngelucunya dengan berbohong misalnya, bikin cerita-cerita yang fiktif, bohongin orang lain, nggak boleh kalau begitu. Atau mengandung unsur mengejek, orang yang tidak boleh diejek, dia menirukan gayanya orang. Kan ada kan orang yang impersonate atau apa itu istilahnya ya, tapi itu ejekan gitu loh. Orang ini punya aib apa gitu, dia tiru-tiru. Nah ini nggak boleh kalau begini. Atau ada unsur namimah, ngadu domba orang lain, ada ghibah, nggak boleh. Silahkan dia melucu yang memang alami, memang bawaan dia tanpa ada unsur ejekan dan istihza. Qauluhu la tal'anu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Ketika Nabi mengatakan jangan kalian laknat orang ini, karena demi Allah setauku dia itu tetap cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa pelajarannya? Nabi mengingkari orang-orang yang al-inkar ala man khalafa manhajal inkar. Ya, mengingkari orang-orang yang caranya dia mengingkari itu tidak syar'i. Ya, Nabi mengingkari orang-orang yang caranya dia mengingkari kemungkaran itu enggak syar'i.
Kan pemicunya sahabat yang melaknat itu apa sih? Karena bolak-baliknya orang ini berbuat kemungkaran, mabok, sudah pernah dicambuk, diulangi lagi. Nah, karena dorongan rasa rasa muak, dia laknat orang ini. Nah, ini nggak syar'i nih. Silahkan ingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang syar'i. Ketika ada orang yang mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak syar'i, harus diingkari juga. Dengan cara apa? Dijelaskan, la tal'anu, jangan kamu laknat dia. Ini kan bentuk pengingkaran, nggak dibiarkan. Tapi ada teguran, la tal'anu, fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Di samping itu ada larangan untuk melaknat kalau nggak punya alasan yang benar. Nggak boleh orang itu gampang-gampang melaknat kalau alasannya tidak syar'i. Tahunya gimana alasannya syar'i atau nggak syar'i? Lah, Allah melaknat nggak? Kalau Allah melaknat berarti ala fala'natullahi 'alal kafirin. Oh, berarti orang kafir memang nggak apa-apa kalau dilaknat. Ini kan bukan orang kafir, cuma minum khamar. Ya, laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah kepada orang-orang yang zalim, umum saja. Kalau mau sebut nama harus ada dalil yang jelas. Ini kan ditujukan kan? Allahumma al'anhu, ditujukan doanya kepada orang yang sedang dihukum itu. Nah, ini tidak sesuai dengan siapa yang seharusnya dilaknat. Tapi kalau orang mengatakan Allahumma al'anidz zalimin, itu tidak definitif, umum. Sesuatu yang umum silahkan kita amalkan dengan cara yang umum juga, yang tidak definitif, yang tidak menunjuk fulan bin fulan. Ya. Wa fihi isti'malul hikmati fi da'watil mutalabbisi bil ma'siyah. Nabi di sini juga mencontohkan sikap bijak ketika mendakwahi orang yang sedang terjerumus dalam maksiat. Yang dimaksud bukan yang minum khamrnya, tapi yang mengutuk tadi itu. Ya, minum khamrnya jelas itu maksiat dan Nabi mengingkari dengan menghukumnya kan. Tapi yang melaknat peminum khamr ini yang diingkari, dan cara ngingkarinya Nabi juga bijak. La tal'anu. La tal'anu. Bukan dengan kamu nih bagaimana dimarah-marahi, bukan. Nanti dia merasa, loh kok kayaknya salahnya saya lebih berat daripada salahnya dia. Enggak. Jadi kalau bijak cara mengingkarinya, maka orang akan paham bahwa porsi maksiat yang dilakukan oleh si peminum ini tetap berat, tetap besar. Cuman cara Anda jangan seperti itu. La tal'anu. Jangan dilaknat. Ya. Wa fihi mura'atu ahwalin nasi athna'al inkari alaihim. Perlunya memperhatikan kondisi orang-orang ketika hendak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Perhatikan kondisinya dalam hal apa. Thumma qauluhu yuhibbullaha wa rasulah. Dari kata-kata yang diucapkan oleh Nabi bahwasanya orang yang sedang dicambuk ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ada isyarat bahwa mahabbatullah, mencintai Allah dengan benar itu menjadikan seseorang harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna mahabbatallahi ta'ala bihaqqin mustalzimatun li mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena dikaitkan yuhibbullaha wa rasulahu. Otomatis kalau dia mencintai Allah, pasti dia akan mencintai Rasulnya juga. Benar dia cinta sama Allah, pasti dia akan cinta sama Rasul. Ya. Wa fihi dzikru ma fi sahibil ma'siyati min khisalil khairi litarghibihi fit taubah wal irsyadin nasi ila rifqi bihi. Ketika Nabi mengatakan dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, ini biar si pelaku maksiat minum khamr ini tetap mau taubat. Coba ketika dia sudah bermaksiat mau dihukum, dibilang emang orang ini bejat, ini nggak ada baiknya, ini emang ini penjahat ini orang. Kira-kira dia akan berpikir apa? Kalau gitu percuma juga saya dicambuk,
saya mengaku ini dosa, percuma juga, saya tetap orang bejat ternyata. Nah justru dia akan lari dari taubat. Tapi ketika dia diberi harapan, oh saya masih dianggap cinta, emang saya ini benar, saya bukan orang baik, cuman Nabi tidak menafikan adanya kebaikan pada diri saya, ini akan menjadi dia itu semangat untuk taubat. Di samping juga orang-orang yang mendengar ini agar bersikap santun. Oh Nabi mengatakan dia cinta sama Allah, cinta sama Rasul, berarti nggak boleh kita kasar sama orang ini walaupun dia pelaku maksiat. Baik. Ada dua faedah terakhir. Wa fihi dzikru sahibil wa fihi adamul ya'si min nushi sahibil ma'siyah walau takarrara minhu al-wuqu' fi dzamb. Ada anjuran juga agar jangan bosan-bosan menasehati pelaku maksiat yang sudah berulang kali berbuat dosa. Boleh jadi dia akan sadar pada kali yang ketiga atau yang keempat. Ya. Toh tugas kita kan cuma memberi nasihat. Itu bukan tanggung jawab kita untuk menyadarkan dia. Fadzakir innama anta mudzakir. Kamu hanya memberikan peringatan saja. Dan yang terakhir, anna murtakibal kabirah la yakfur. Pelaku dosa besar itu tidak boleh dikafirkan hanya karena dia berbuat dosa besar. Selama dosa besarnya itu bukan dosa kufur ya. Kan dosa besar itu intinya definisinya adalah dosa yang tidak menjadikan pelakunya kafir hanya karena melakukan itu. Ya, tapi kalau dosanya itu dosa yang sampai mengantarkan pada kekafiran, ya itu namanya kufur, bukan lagi kabirah, tapi adalah perbuatan kufur atau perbuatan syirik dan yang sederajat dengannya. Tapi sekedar orang itu berbuat dosa besar, zina, membunuh, mencuri, mabok, ya, judi, makan babi misalnya, riba, sekedar berbuat, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelakunya. Kalau pelakunya itu mengatakan itu boleh, baru dia dianggap murtad karena dia mendustakan, bukan karena perbuatannya, karena mendustakannya murtadnya. Tapi selagi dia tidak pernah mengatakan apa-apa, maka hukum asalnya dia tidak keluar dari Islam ya. Murtakibul kabir itu pelaku dosa besar, tidak otomatis dianggap kafir hanya karena dia berbuat dosa besar. Kalau dia mengatakan ini halal, zina halal, maka dia kafir bukan karena dia itu zinanya, tapi karena dia menghalalkan zina. Jadi nggak harus zina untuk jadi orang kafir itu, nggak harus zina, nggak harus curi, nggak harus riba, cukup dia menghalalkan yang diharamkan Allah, statusnya berubah jadi murtad. Ya. Jenis kufur adalah kufur takdzib, kufur karena mendustakan, nggak mau sependapat sama Allah. Allah bilang ini haram, dia bilang nggak apa-apa. Atau Allah bilang ini halal, dia bilang nggak boleh. Sama itu statusnya ya. Tapi itu beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan, dan hadis ini rawahu al-Bukhari. Kita adzan dulu.